Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024 tentang kriteria pelamar tambahan yang harus dimiliki teman-teman untuk mendaftar P3K tahap 2 tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada siaran pers yang dilangsungkan kemarin ya, Jakarta 14 Januari 2025 tentang kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi seleksi pegawai non-ASN database PKN tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa pemerintah kembali menerbitkan ketentuan tambahan ya terhadap kriteria pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ya, ini melalui keputusan Menpan RB 15/2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database PKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan PPPK tahun anggaran 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada ketentuan terbaru ya yang berlaku untuk peserta yang melamar seleksi PPPK tahap 2 di instansi tempat kerja sesuai database BKN dan melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Adapun kriteria pelamar tambahan tersebut yang diatur dalam ketentuan baru ini ya ini. Nah, yang pertama itu adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1. Yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, itu adalah pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau memenuhi seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1. Jadi tidak hadir Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa juga langsung ikut tes tahap 2. Seperti itu. Kemudian, di samping itu, pelamar seleksi PPK tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia formasi jabatan untuk melamar keempat jenis jabatan berikut. Yang pertama, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Nah, untuk optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi, setelah seleksi PPK tahap 2 selesai dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Yang pertama pelamar prioritas, yang kedua XTHK 2, yang ketiga adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Yang kelima adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti itu. Nah, selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor sekian pada tanggal 14 Januari 2024 apabila, ini 2025 kayaknya Bapak Ibu ya. Apabila memenuhi surat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Nah, ini ya, ini sudah tes Bapak Ibu ya. Tadi kan belum tes. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPK tahap 1 dan 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, endingnya PPK paruh waktu. Ini sudah ditandatangani secara elektronik kemarin ya, tanggal 14 Januari 2025 oleh Bapak Muhammad Ridwan selaku hukum ya kan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara. Seperti itu. Nah, tentunya untuk P3K paruh waktu itu memang ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama ada P3K paruh waktu itu apa sih? Nah, jadi P3K paruh waktu itu adalah perlu Bapak Ibu ketahui adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. P3K paruh waktu itu adalah pegawai yang diangkat ya sama sih kayak PPPK, ya kan, cuma ada ketetapannya paruh waktu.
Kemudian ini ciri-cirinya bagaimana yang bisa menjadi paruh waktu. Nah, yang pertama adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN. Yang kedua, mendaftar dan mengikuti seleksi PPK tahap 1 dan tidak lulus seleksi CPNS. Yang ketiga, pelamar yang tidak mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berlaku dalam fase transisi. Artinya, untuk tahun depan itu belum tentu ada P3K paruh waktu ya kan Bapak Ibu ya. Nanti harapannya nanti bisa penuh waktu semuanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian hak dan kewajiban P3K paruh waktu itu seperti apa? Nah untuk hanya sama ya, tetap dapat gaji Bapak Ibu ya, tetap dapat gaji. Cuma agak sedikit berbeda dengan P3K yang full time. Untuk haknya P3K paruh waktu itu berhak mendapatkan upah atau gaji dan fasilitas lain sesuai peraturan perundangan. Wajibannya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan nilai dasar ASN, dan menjaga netralitas. Jadi ya tetap sama. Jadi P3K paruh waktu itu juga ASN Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin perbedaannya nanti hanya di tunjangan saja mungkin Bapak Ibu ya. Dan untuk gajinya juga ada ketetapan minimumnya. P3K paruh waktu juga ASN. Cuma nanti kalau teman-teman sudah ada formasi, nanti endingnya itu ke penuh waktu, ya kan, ke full time. Jadi ini makanya tadi definisinya kan pada masa transisi. Artinya sebagai pijakan lah untuk menuju ke penuh waktu karena memang formasinya masih belum ada seperti itu. Nah, kemudian tahapan pengangkatannya itu seperti apa? Nah, mekanisme untuk P3K paruh waktu itu seperti apa? Nah, nanti yang pertama tentunya ditetapkan pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas. Kemudian PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian ini mengusulkan kebutuhan PPK kepada Menpan RB. Habis itu, Menteri Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan PPK pada setiap instansi pemerintah, kebutuhan jumlah, jenis, jabatan, dan unit penempatan. Kemudian PPK menetapkan pengangkatan PPK. Nah, syarat pengangkatannya apa? Berpredikat kinerja minimal baik. Oke, ini mekanisme ya kan, mekanisme P3K paruh waktu itu seperti ini Bapak Ibu ya. Tentunya harus diketahui harus berasal dari database-nya BKN tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada suatu percepatan penyelesaian penataan tenaga non ASN. Dan di sini digawangi oleh ketiga kementerian Bapak Ibu ya, ada Pan RB, Mendagri, dan BKN. Dan tentunya Pan RB ini sudah memberikan surat menteri ya terkait penjelasan pengadaan PPPK, kriteria pelamar tambahan, mekanisme nilai, dan P3K paruh waktu. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu ya untuk Pan RB dan Kemendagri itu tujuannya adalah pembayaran gaji PPPK paruh waktu, dan BKN itu data dan layanan teknis seleksi PPPK yang bisa mendapatkan P3K paruh waktu. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune aja di channelnya Kak Furqan, insya Allah update informasi setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.